Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep sistem perekonomian Islam. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Faizal Putra Dewanta dengan NIM 205221081 dan Yuni Ayu Karohmah dengan NIM 205221083. Kemudian ada Mada Dewinda Putri dengan NIM 205221090, dan yang terakhir ada Dwi Kurniasih dengan NIM 205221102. Kemudian langsung saja pengertian dari sistem perekonomian Islam, yaitu suatu sistem dalam upaya menjalankan segala kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada aturan-aturan syariat Islam, di mana semua sistem yang berjalan serta sarana yang digunakan tidak boleh keluar dari isi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena tujuan akhir dari setiap aktivitas yang dilakukan baik dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam maupun investasi adalah keridhaan Allah itu sendiri. Dan kemudian ada tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang kedua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Yang keenam, tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Dan ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang terakhir adalah adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam, karena hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Yang kedua, mencari dan mengelola kekayaan alam. Yang ketiga, melarang praktik riba. Yang keempat, membuat catatan transaksi dengan jelas. Yang kelima, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dan yang keenam, mencegah kesenjangan sosial. Sumber ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam yang berisi khasanah aturan perekonomian syariah, seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil apa yang bukan miliknya. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut Al-Syaukani, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Menurut Ibnu Syibki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bai. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda. Yang kedua, akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
Yang keempat, musyakoh. Musyakoh adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Mudorobah. Mudorobah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang keenam, ijaroh. Ijaroh adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Kelebihan sistem ekonomi Islam diantaranya yang pertama, ekonomi Islam bersumber dari wahyu bukan dari pemikiran manusia. Yang kedua, peraturan ekonomi Islam sesuai dengan fitrah bukan nafsu. Yang ketiga, ekonomi Islam memiliki tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, ekonomi Islam menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu. Yang kelima, ekonomi Islam menggunakan metode yang dapat menjamin keadilan. Kemudian, kekurangan sistem ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.